rahmat ini tidak berbicara tentang sejauh mana ia beribadah, tidak dihitung bahwa pahalanya nanti banyak pahalanya baru kemudian masuk dalam surga, akan tetapi sedikit pahala atau satu amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia kalau di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk memasukkan ia ke dalam surga. Makanya kembali kita ulangi bagaimana Imam Ghazali itu, meskipun beliau banyak melakukan amal kebaikan, beliau menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya, bahkan mengamalkan ilmunya. Ternyata dalam riwayat diceritakan ketika salah seorang santrinya bermimpi, setelah beliau meninggal itu seorang santrinya bermimpi, bagaimana kondisimu hari ini? Beliau hanya berkata, aku dipanggil dan dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berkata kepadaku, tahukah engkau kenapa aku datang dan mengambil dan merangkulmu? Lalu kemudian Imam Al-Ghazali berkata, itu pasti karena saya mengajarkan ilmu saya banyak menulis kitab dan dipelajari banyak manusia. Pasti karena itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata, tidak menerima semua itu. Yang kami terima adalah ketika engkau sedang menulis kitabmu, lalu di tintamu itu ada seekor lalat yang hinggap minum, kehausan lalu ia minum, engkau membiarkannya, tidak mengganggunya sampai lalat itu pergi sendiri. Hanya itu saja, karena engkau mengasihani lalat tersebut, itulah yang menyebabkan aku memberikan rahmatku kepadamu. Begitu kecilnya perbuatan itu, sederhana sekali, yang mungkin bagi kita tidak melakukan itu, tetapi beliau yang melakukan itu kemudian ternyata memperoleh kasih sayang Allah. Begitu pula dalam kisah yang lain dikisahkan seorang PSK itu yang setiap hari adalah maksiat, setiap malam adalah maksiat baginya, ternyata hanya memberikan minum seekor anjing yang hampir mati, sehingga maksiatnya yang lalu itu yang begitu banyak tidak lagi dihitung oleh Allah, lalu kemudian memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu amal kebaikan yang dirahmati. Bagaimana kalau setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu dirahmati? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, termasuk amal kebaikan yang paling bahagia tentunya adalah menyambung tali silaturahim. Bahkan diancam oleh Allah, siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka ia sendirilah yang memutuskan dirinya dari rahmat Allah. Artinya apa? Tidak ada dan tidak memperoleh rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat bagi orang yang tidak memperbaiki hubungannya terhadap sesama. Makanya kita ini manusia pada hakikatnya adalah satu. Artinya apa? Kalau kita berbuat kebaikan pada orang, maka sebenarnya kebaikan itu adalah untuk kita. Demikian pula sebaiknya kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, makanya kita berkumpul di sini itu adalah salah satu cara menyambung tali silaturahim. Termasuk mereka yang diberikan kemampuan untuk bersedekah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan terhadap sesama, itu juga adalah cara menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini yang menjadi donatur sedekah subuh dari ibu-ibu ini atas nama Ibu Andi Icu ya. Dan ternyata beliau hari ini berulang tahun, memperingati hari lahirnya. Itu luar biasa. Artinya mensyukuri hari kelahiran dengan bersedekah itu luar biasa. Makanya kita berdoa dan sama-sama mendoakan beliau, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa lebih banyak diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan kita tentunya sama-sama mendoakan saudara-saudara kita saling mendoakan agar senantiasa juga diberikan umur panjang, kesehatan, lebih-lebih nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahimah, jangan sampai hal itu terjadi. Yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmatnya adalah orang yang bertetangga tidak baik terhadap tetangganya.
Jadi tetangga ini penting bagi kita untuk pergauli dengan baik agar supaya memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar sebagai pengantar, mungkin ada yang ditambahkan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jemaah teras Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Tetap semangat, kompak, sama-sama berpegangan tangan, satu hati, satu tujuan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tujuan kita sama-sama sebenarnya sama. Tujuan kita satu tujuan. Tidak ada ke tempat lain. Maka di dalam perjalanan inilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ini hubungan, senantiasa kita menyambung ya, sebagaimana dalam hadis tadi, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang memutuskan silaturahim, karena kita ini sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ikatan yang kuat, yaitu kita dibersaudarakan melalui kalimat iman. Jadi Allah sudah firmankan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kita semua ini bersaudara. Lebih tinggi persaudaraan kita ini dibanding sekedar persaudaraan sekandung. Ini lebih tinggi nilai, yaitu saudara seiman. Yang mana saudara seiman ini kalau kita betul-betul bersama-sama dalam keimanan, maka pada hari kiamat nanti kita bisa saling menyelamatkan, saling memberi syafaat bahkan. Karena salah satu syafaat kelak pada yaumil qiyamah itu syafaat teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Maka Islam menitik beratkan bagaimana kita memilih teman, penting sekali. Makanya Nabi juga memberi pesan begitu, berteman dengan orang yang soleh ini sebagaimana kata Nabi kita berteman dengan penjual parfum minyak wangi. Walaupun kita tidak beli parfumnya, minimal dia kasih kita parfumnya. Kalau berteman dengan pandai besi atau tukang las, kalaupun kita tidak ikut melas, minimal kita dapat aromanya, aroma lasnya, aroma besi. Masya Allah. Jadi berpengaruh sekali ternyata teman ini. Ada yang bilang, saya mau berteman sama dia supaya saya mau tarik dia dalam kebaikan. Oh bagus, bagus sekali. Itu kalau iman kita kuat juga. Takutnya kalau iman kita lemah, berteman dengan orang yang begitu, kita yang tertarik. Jadi Masya Allah, ini penting sekali selalu dalam majelis kebaikan mencari taman-taman surga, yang mana dalam majelis seperti inilah kita kelak pada yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala dijadikan saksi sebagai bukti bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yaitu senantiasa dalam kebaikan, senantiasa bersama orang-orang baik. InsyaAllah orang yang semua teman-teman, saudara-saudara kita yang hadir di masjid ini orang-orang baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu ya setan sebenarnya yang bisikkan itu. Maka dari dalam solat sebenarnya kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya memperbaiki ataupun kita menjalani hubungan sesama manusia, sebagaimana dalam solat kita dengan Allah yang maha gaib saja kita begitu menjaga adab ya, apalagi sesama manusia yang hari-hari kita bertemu bisa kelihatan, ini mestinya lebih bisa lagi kita menjaga. Maka dalam solat banyak sekali pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yaitu mulai dari takbiratul ihram, kita merasa ya, berniat kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan solat kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita luar biasa dalam solat diajarkan. Kemudian dalam solat juga kita diajarkan ruku, sujud.
untuk menandakan diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba dan tidak ada kuasa dalam diri kita sedikit pun. Maka ada juga yang paling menarik dalam salatnya itu ketika misalnya pemimpin kita salah atau imam kita salah, maka kita dalam salat diajarkan cara menegurnya pun dengan kalimat yang indah, subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitulah cara menegur. Ketika ada kesalahan, bukan kita memaki-maki, bukan berkata kotor, bukan menggibah, tetapi kita menegur dengan subhanallah, maha suci Allah. Yang tidak pernah salah, yang tidak pernah luput dari kesalahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah sudah pasti akan melakukan kesalahan, itu pasti. Tetapi kita adalah umat Rasulullah SAW, yang mana ada hadis yang pernah kami bacakan tadi malam Rabu kemarin, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan, maksudnya pahalanya. Kemudian Allah sudah menjelaskan juga ini begini, kalau kamu melakukan kebaikan maka pada akhirnya kamu akan menuju surga. Kalau kamu melakukan keburukan pada akhirnya neraka. Sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis ini yang menarik yaitu orang yang baru berniat melakukan kebaikan saja itu belum sempat belum sempat melakukan kebaikan itu, Allah sudah mencatat satu pahala yang sempurna di sisi Allah. Kemudian kalau dia melakukannya, maka Allah melipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tanpa batas. Begitu besar keutamaan. Kemudian barang siapa berniat melakukan keburukan, ya Masya Allah, tapi tidak melakukannya, tidak sempat, ataupun bukan tidak sempat, tidak jadi, karena takut kepada Allah, ataupun yang ada yang menghalangi. Mungkin teman-teman yang soleh juga itu penting. Ketika dia melakukan baru mau melakukan, saya mau ke sini. Tetapi temannya ini orang baik, maka dia bilang jangan, hati-hati, besok umur kita ini kita tidak ada yang tahu. Maka dengan sebab nasihat temannya ini dia terselamatkan. Maka kata Nabi, orang yang berniat melakukan keburukan tapi tidak jadi, Allah akan mencatat baginya satu pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian orang yang berniat melakukan keburukan, kemudian dia melakukannya, betul dia lakukan, maka Allah mencatat satu saja dosa. Masya Allah, ya luar biasa. Kalau pahala Allah lipat gandakan, sedangkan kalau dosa hanya satu saja. Dan bukan cuma itu, Allah juga menjanjikan kalau berdosa, kalau minta ampun Allah ampuni. Maka kebangetan ataupun apa bahasanya, sangat melampaui batas orang yang bisa-bisa nanti di akhirat masuk neraka. Nauzubillah. Maka tidak masuk akal sebenarnya orang nanti kalau masuk neraka. Karena kenapa? Begitu luas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahkan dari baru berniat saja sudah dicatat pahala. Maka Masya Allah luar biasa kita berkumpul di subuh hari ini, rutinitas, walaupun nampaknya rutinitas saja, tapi jangan sampai ini hanya menjadi rutinitas belaka, tapi kita semua berniat ini menjadi bagian daripada ibadah, menjadi bagian dari sarana untuk sama-sama kita saling mengingatkan, sama-sama kita saling belajar. Maka bahkan kita saling diajarkan untuk diskusi sebenarnya. Maka mungkin bapak-bapak, Ustaz, saya punya unek-unek begini, bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, bagaimana solusi? Boleh mungkin harus begitu. Sehingga apa? Kita ini sama-sama saling mengingatkan, saling juga memberi solusi. Siapa tahu mungkin ada bapak punya masalah, jalan keluarnya sudah ada yang tahu, mungkin ya. Siapa itu? Mungkin orang sudah pernah mengalaminya, kemudian Allah bantu, Allah tolong, Allah keluarkan dari masalah yang tersebut. Maka kita mudah-mudahan ini menjadi pengantar juga untuk dilanjutkan lagi, diperjelas lagi oleh guru-guru kita selanjutnya. Tapi bismillah. Ayo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi ataukah tausiah yang kita dengar dari para ustaz ini tentunya sedikit banyaknya menambah ya wawasan kita tentang bagaimana hal-hal yang harus kita perbanyak amal-amalan ya, kita memperberat amal-amalan yang baik ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keridaan. Ya, dalam surah Al-Qari'ah dikatakan Al-Qari'ah yaum Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus
wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah. Jadi dalam ayat ini intinya barang siapa yang berat amalannya ya, maka dia akan senantiasa hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan soleh ini yang memberatkan ya, dan timbangan amal-amal kita yang jelek itu ya, kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam salah satu mahfuzat ya, ketika kita di pesantren mempelajari ya, dikatakan bahwasanya jalis ahlas sidqi wal wafa ya, jadi duduk-duduklah dengan orang-orang yang benar dan menepati janji ya. Jadi kadangkala kita tidak tahu bagaimana itu orang yang benar ataukah orang-orang yang senantiasa menjadi contoh dalam perbuatan kata-katanya. Tentunya ya kita duduk seperti saat ini ya, karena banyak hal-hal yang kita tidak tahu ya. Dengan adanya duduk-duduk begini ini ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran dalam surah Al-Mujadalah ya, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu wa idza qila fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ya, menghususkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa melapangkan waktunya untuk datang ke majelis-majelis ya, karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum ya, jadi kita akan terangkat derajat kita di antara kita ini bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, tentunya dalam kesempatan seperti ini kita memang tidak banyak orang yang bisa mengikuti apa yang kita lakukan ini. Nah, kita termasuk orang-orang yang beruntung karena setiap Jumat yang penuh berkah ini kita samping mendapatkan siraman rohani ya, kita juga mendapatkan penambah semangat atau penguat tenaga ya. Tentunya kita syukuri ini sebagai suatu hal yang mungkin jarang di tempat-tempat lain, tapi alhamdulillah dalam situasi yang kita hadapi seperti ini sangat susah orang ya menjalani ini ya, dimana kita bisa bertatap muka satu sama lain untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabar ya. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mendatangi majlis-majlis ini untuk menjadi kita ini iman kita lebih bagus dan tentunya ilmu ya, pengetahuan agama kita lebih luas lagi. Karena memang kadangkala kita ini hidup di dunia ini senantiasa merasa kita yang paling baik lah, sehingga dikatakan dalam Al-Quran iza qilahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ya. Kalau Allah mengatakan jangan kau merusak di muka bumi ini, rata-rata kita mengatakan saya ini berbuat baik ya, semua mengatakan begitu ya. Hampir diri kita masing-masing mengatakan saya sudah berbuat baik ini, tapi Allah mengatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun ya. Sesungguhnya kamu itu membuat kerusakan tapi kamu tidak merasa ya, kamu membuat kerusakan ya. Tentunya dalam kehidupan ini kita tidak sekedar nyaman dengan kehidupan diri kita ya, tetapi kita mempunyai tanggung jawab sosial yang begitu besar ya, karena memanggil kebaikan itu tidak ya kita puas dengan diri kita sendiri, kita memperbaiki keluarga kita, tapi kita mempunyai tugas untuk senantiasa memperbaiki lingkungan kita, masyarakat kita dan bangsa kita untuk senantiasa menjadi lebih baik. Mungkin demikian pengantar yang saya berikan. Mungkin dari Pak Haji Muhtar bisa menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita dipersilahkan untuk menikmati sedekah dari saudara kita, dari ibu yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati bersama, maka dipersilahkan untuk menikmatinya. Kalau bisa jangan ada yang disisa, dan mari kita senantiasa
mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Dan insyaallah apa yang disuguhkan pada subuh hari ini insyaallah akan memberikan berkah manfaat yang luar biasa, dan terkhusus bagi ibu yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa memberikan kenikmatan oleh kita semua. Dan itulah yang makna-makna yang terkandung dalam pertemuan kita di subuh hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita demi keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah. Mungkin itu yang saya tambahkan dari para ustadz kita, dan sekali lagi mari kita tidak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan sekali lagi dengan itu semua menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kenikmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah, kita tutup dulu dan doa kafaratul majlis sambil mendengarkan doa. Silahkan dinikmati santapan yang telah disiapkan, yang tadi kita sudah merasakan ataupun menikmati santapan rohani. Sekarang santapan jasmani, sehat jasmani dan rohani insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.